Saya pernah malah sampai muntah muntah darah. Darahnya itu pada saat, proses, keluar, pas nyampe di sini tuh pahit banget. Jadi, warnanya juga kayak kayak darah yang udah lama gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah untuk Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata, namun banyak juga yang menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi sebuah dan sesuatu yang kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin, melampaui mata batin. Kami akan mencoba memberikan bantuan kepada para narasumber yang hadir di studio untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka. Penyakit baik yang medis maupun yang non-medis. Dan tema malam hari ini adalah tentang sesajen. Sesajen artinya memberikan sajian atau hidangan yang kerap kali diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Misal saja keris, trisula, dan sebagainya. Tentu saja tujuannya adalah tentang duniawi. Lalu seperti apa pandangan dari Ustadz Danu tentang sesajen tersebut? Pemirsa, Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ya, Ya, senang. Oke. Pak Ustadz, jadi kita tahu kalau orang sudah mulai melenceng, mempercayai benda mati atau sesuatu yang dikeramatkan, entah ruh atau apa gitu ya. Itu kan berarti sudah mengkhianati lah istilahnya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya pasti sangat besar ya Pak Ustadz. Iya, sebenarnya sesaji ini tidak sembarangan ya. Selama ini saya meneliti, kalau saya meneliti, jadi sesaji ini berbagai ragam sebenarnya. Jadi kalau jin itu yang saya amati kalau dia minta, itu biasanya minta sesaji macam-macam, itu biasanya jenisnya, mohon maaf ya, mohon maaf nih para jin saya ngomongin dia maksudnya. Oh, oke. Itu biasanya para siluman, biasanya yang minta sesaji itu siluman. Kalau umpamanya kita yang sering lihat tuyul gitu aja ya. Tuyul. Itu dia mintanya adalah ngempeng istilahnya. Ngempeng itu bahasa Jawa ya, apa namanya? Ya, ngendot. Ngedot ya. Dia ingin ngedot sama yang Sang istri. istri ya. Tapi yang diambil itu bukan air susunya. Tapi adalah dia bukan ngedot seperti ngedot bayi, itu bukan. Tapi dia memasukkan unsur jin ke dalam tubuh yang didotin. Nah, jin itu nanti akan mengambil darahnya yang didotin itu. Sehingga orang tersebut itu nanti kurus seperti itu. Nah, ini jenisnya seperti itu. Jadi makanya dia lewat itu salah satunya. Kalau umpamanya jenis yang ini untuk ambil uang, umpamanya jenisnya yang untuk menyerang umpamanya. Menyerang itu bisa aja pakai ayam cemani umpamanya. Kemudian darahnya itu dipergunakan untuk menjadikan tenaga perjanjian siluman-siluman itu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi itu perjanjiannya. Nah, ini dia memang makan dari situ. Ya. Nah, inilah salah satu yang dinamakan sesajen untuk mereka. Nah, bagi jin-jin yang wujudnya kayak manusia, ini beda lagi caranya. Memang mirip-mirip tapi beda. Yang selama ini saya amati, saya mengamati ya ini ya. Jadi jin yang wujudnya kayak manusia, biasanya ini jin ini nggak pernah minta makan. Oke. Jin yang berwujudnya kayak manusia dia nggak pernah minta makan. Jadi kayak umpamanya kuntilanak itu kan mirip manusia, dia nggak pernah minta makan. Genderuwo mirip aja, cuma dia berbulu tinggi besar, hanya dia nggak biasanya nggak pernah minta makan biasanya loh ya. Oke. Nah kemudian biasanya yang meminta sesuatu yang wujudnya manusia ini bukan jin biasanya. Jadi dulu manusia ini hidup, kemudian dia menghilang. Kalau orang Jawa itu bilangnya moksa.
Moksa itu kayak umpamanya dulu kerajaan ini rajanya nggak mati tapi hilang. Nah itu moksa. Nah biasanya mereka itu untuk bisa ketemu dengan manusia atau manusia itu bisa ketemu dengan rajanya ini, dia biasanya minta bukan sesajen, dia minta sesuatu yang dipergunakan agar si raja tersebut itu bisa komunikasi dengan manusia. Sebagai jembatannya. Sebagai jembatannya seperti itu. Nah itu saya meneliti sehingga tahu, oh begitu. Jadi bukan sesaji untuk mereka menurut saya ya. Tapi itu jembatan, media. Jadi apa namanya Dan ya. itu nggak apa-apa Pak Ustadz jika ingin hanya sekedar berkomunikasi atau tetap juga haram hukumnya Pak Ustadz? Ya kalau saya melihatnya kalau memang nggak tahu, nggak bisa atau awam, jangan. Kalau untuk ilmu kotak itu saya pelajari di Jakarta ini di Kebon Kacang. Itu menurut saya sih tadinya memang karena wiridnya ini kan itu tata caranya saat itu dalam 7 minggu setiap malam 7 Jumat. minggu. Setiap malam Jumat harus wirid itu Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falak, Anas. Itu sambil ya mempelajari jurus tapi jurusnya nggak terlalu banyak. Karena saya juga memang suka hanya pengen tahu Ustaz. Jadi pada saat minggu ketiga, saya nggak percaya ke orang saya gini aja udah jatuh Ustaz. Nah, akhirnya saya sama guru itu, coba saya nggak percaya, saya mau coba. Ternyata begitu dikasih itunya lawan saya tuh anak wanita ya masih muda lah. Saya coba pukul ternyata benar saat itu saya mental sampai 3 meter itu. Jadi kalau saya lihat kalau ilmu kontak itu itulah jadi tenaga kita yang diambil. Jadi begitu kita keras pasti akan kembali pada kita. Itu saat. Jadi mungkin selama ini kalau ilmu kebal yang lain saya pernah makan gabah itu di Pasar Kemis. Jadi sebelum makan gabah itu kita dibacain doa dulu. Tujuannya makan gabah ilmu apa ini Pak? Itu ilmu kebal. Kebal ya. Ya. Jadi kita istilahnya diisi gitu saat. Diisi. Setelah diisi dikasih air, mungkin apa mantra saya nggak kurang tahu. Kasih air terus saya disodorkan gabah. Sebanyak yang kita mampu. Ternyata saya waktu itu bisa sampai 17 gabah yang saya masuk. Kalau terakhir saya di Cigombong, itu saya makan gotri. Itu pelor sepeda gitu saat. Itu bukan ritualnya juga sama. Jadi saya mohon bantuan dari Pak Ustadz untuk solusi. Jangan terlalu dipegang mic-nya. Astagfirullahaladzim. Mic. Saya mohon bantuan Pak Ustadz. Mikrofon ini. Saya selama ini yang saya rasakan setelah ini yaitu Dipegang aja Mas Robi. 10 tahun yang Saya lalu. pegang aja ya. Saya pegang aja Pak. Semenjak 10 tahun yang lalu mungkin lebih. Kepala saya ini berdering saat. Berdering kalau kita fokus makin keras. Ya seperti suara-suara denging itu ada suara-suara seperti jangkrik gitu. Terus yang saya rasakan di dada saya ini banyak ini semacam dahak gitu. Oh. Itu adalah yang mengganggu saya kalau misalnya saya puasa gitu seperti bulan Ramadan gitu. Jadi susah ya Pak ya. Kalau saya puasa itu kalau setiap sholat itu air liur makin banyak itu Ustaz. Jadi saya nggak bisa fokus untuk sholat.
Karena apa? Di mulut saya ini udah Penuh. penuh oleh air liur. Itu yang saya rasakan selama ini. Kalau bereaksi begini memang sering Pak Agus sendiri? Enggak, barusan tadi? Enggak, cuman kalau saya kalau dulu, sekarang sih masih bisa saya kontrol. Kontrol. Tapi dulu 20 tahun yang lalu, saya nggak bisa kontrol, tapi saya berusaha mengontrol jangan sampai melepas ke orang. Ke orang. Iya. Akhirnya apa? Yang saya rasakan, saya mengajar diri saya sendiri. Iya. Misalnya saya kalau udah stres seperti itu, Iya. kalau saya mau kerja, saya mau berangkat kerja, tapi dalam kondisi stres, Iya. saya nggak bisa. Iya. Yang saya ambil apa? Air dalam kulkas yang masih berisi, saya pukul. Begitu pecah, baru Sadar. sadar. Ya. Jadi saya baru berangkat Iya. kerja. Gitu. Pak Agus Seperti itu. pengen sembuh ya. Saya karena saya usia udah lanjut, Udah lanjut. saya pengen supaya Normal aja. saya ibadahnya supaya lebih istiqomah gitu. Ustaz. Amin. Itu yang terbagus. Iya. Anda masih bersama kami di Rahasia Batin dan narasumber kedua kita ini ada hubungannya dengan sebuah mimpi buruk. Sebelum saya mempersilakan untuk bisa bergabung di sini, saya ingin bertanya sama bintang tamu kami, Kiki Fatmala. Kak Kiki, pernah nggak sih bermimpi sesuatu yang buruk dan menjadi kenyataan? Enggak, Enggak ya? belum pernah. Terus aku orang yang jarang sekali ngimpi. Oh. Terus umpama pun ngimpi, besok paginya aku gini, aku ngimpi apa ya selalu suka lupa. Suka Jadi lupa aku ya? jarang-jarang sekali mimpi buruk. Suka lupa mimpi, Suka tidurnya lelap banget kayaknya, pasti Iya. ngorok nih tidurnya. Kadang-kadang. Oh kadang-kadang, kebayang pasti capeknya ya. Iya. Nah oke, kita sekarang bertemu saja langsung dengan narasumber kita yang katanya bermimpi buruk di bawah sosok berjubah hitam. Seperti apa ceritanya? Langsung saja. Ya Ibu silakan bergabung. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suamah dari Sawangan Depok. Kedatangan saya ke sini, saya sering mimpi buruk. Oh sering. Ya, sering mimpi buruk. Tapi sudah lama, saya sakit udah 10 tahun yang lalu. Terus saya pertama sakit, saya berobat ke rumah sakit. Keluhannya apa pas masuk rumah Waktu sakit? dulu saya pendarahan hebat. Di Saya bagian mana Ibu boleh Di tahu? bagian kemaluan. Awalnya saya plek sedikit, terus kemaluan saya keluar seperti orang mau lahiran. Kalau Ibu pernah ngerasain tuh kayak mau pecah tutuban gitu, beletuk langsung saya terus pendarahan. Kalau nggak salah 1 menit sekali darah hidup, darah mati segini keluar. Ya Allah. Tuh udah merasakan sampai pingsan, sampai koma dah gitu. Terus saya balik lagi ke rumah sakit. Terus kata dokter, kalau bisa berobat keluar aja Bu. Terus saya bilang sama suami, Ayah sekarang Ibu nggak mau ke rumah sakit. Ibu maunya, Ibu punya Alternatif. guru sekolah. Nah, sekarang udah almarhum. Terus Ibu dibawa ke situ. Berobat terus, tapi masih ada terus keliling-keliling dah berobat gitu, udah capek, udah lelah saya gitu. Tapi saya sekarang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kami kepada Ustadz di sini. Mudah-mudahan penyakit yang ada di dalam saya, ya apa itu misalkan perbuatan orang jolim ya keluarkanlah gitu. Saya pengen tobat nasuha, sembahyang juga biar biar khusyuk gitu. Di awal tentang mimpi itu apa? Mimpi apa itu? Mimpi mah waktu saya saya hamil anak saya yang umur udah 24 tahun sekarang, anak saya yang laki. Saya ngimpi Sering? serem tuh terus-terusan ngimpi, dimasukin ke dalam kurung batang. Terus saya Apa itu, dimasukin Bu? ke Apa? dalam Kurung batang apa? itu yang buat ngotong orang mati. Keranda? Ya. Oh keranda. Terus saya sampai masukin ke ini ke dalam liang lahat. sampai Ya ampun. dipakein itu tuh Kain, Kak. bambu gitu. Oh. Terasa. Sering itu? Lebih pernah, dekat lagi pernah. mikrofon. Terus awalnya saya mabur-mabur begitu kayak orang di film gitu tuh. Tapi kayak ngimpi tapi kayak benar gitu.
gitu di atas kubur kejar-kejaran gitu pakai kayak obor hidup gitu. Gitu saya. Ada pengalaman mistis lain nggak selain tadi mimpi, ibu merasa sakit-sakitan, secara medis tidak ketahuan gitu ya, harus berobat keluar. Ada mungkin pengalaman lain apa gitu? Mungkin batuk darah atau apa dari hidung, dari mulut, selain maaf tadi dari daerah. Dulu pernah lagi hamil waktu bulan puasa kan. Itu tapi saya nggak nuduh orang ya, apa penyakit emang penyakit. Dalam apa nggak tahu, tapi saya nggak pernah sampai sekarang juga saat batuk-batuk penyakit pilek juga nggak pernah. Gitu saya pas batuk keluar darah. Keluar darah. Sebelum pendahan dari kemaluan. Oh. Anak saya sekarang udah umur 24 tahun. 24 tahun ya. Kayak apa sih? Maksud saya kayak keluar rambut gitu-gitu juga ada pengalaman kayak gitu. Oh iya juga ada. Dari Itu mana? mah tapi digendam sama orang kebun pedes berobatnya kan. Heeh. Berobatnya yuk. Nah, pertanyaan Pak Ustadz, jujur sering ngambek-ngambek sering marah-marah sama anak, Ngomel teman, sama suami. atau Iya, suami ngomel gitu. sama suami. Suami segitu doang dulu. Ya dulu masa Saya besok, tahu Bu. kemarin juga kesel dia ngomong. Kemarin juga saya kesel dia ngomong apaan Bu? Bodoh amat dalam hati saya gitu, tapi nggak keluar omongan. Kan nggak salah tadi, Ibu muter aja. Ibu doanya husyuk ya, diaminin nanti. Ibu muter aja gimana sih? Untung suaminya masih setia tuh. Kalau saya udah kabur, Bu. Sini saya pegang. Pak Ustadz, Iya, untung jangan kan dikomporin bukan suaminya di suami. sini. Enggak, maksudnya untung suaminya setia gitu maksudnya. Oh nggak apa-apa, suaminya kabur. Iya, iya, makanya saya jawab untung suaminya setia. Udah, diangkat mulu. Loh. Malu dia. Ya udah ya, jangan grogi ya. Dia malu sendiri. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya. Ibu. Oke. Ibu Suamah, Ya. maunya apa Ibu? Maunya saya kemari Eh, pengen disembuhin dengan doa Pak Ustadz, dengan izin Allah juga. Amin. Sudah ikhlas. Ikhlas kena Allah. Nah, Allah ya. Yang disembuhin apanya? Ya kalau ada penyakit di dalam diri saya, baik itu dajjal maupun setan, dikeluarkan aja lah. Biar dibersihin. Yang kayak gini nggak pada ngomel-ngomel, bohong banget ya Pak Ustadz ya. Iya. Pasti sering Makanya ngomel-ngomel. saya bilang, Ibu ini untung suaminya setia. Suaminya nggak setia, kabur dari dulu-dulu. Kan saya ini Pak Ustadz sering nonton siraman kolbu tuh. Bagus. Kan saya ngaminin terus tuh rutin, tiap itu buru-buru setel. Tapi saya reaksi 7 kali tuh, sampai muntah-muntah gitu. Ini 3, 7 itu gini. nanti kita itu dikira ngasih pelajaran salah. Ini disalahin sama yang Saya udah nonton. tambahin. Aku 3. Ibu malu. Sini jangan malu. Ibu. Didoain, ditemenin suami ya. Enggak. Ditemenin suami ya. Ditemenin suami ya. Sini Pak. Ya. Gak apa-apa. Ini Bu, di sini yang muda-muda itu seneng, ibu sama bapak itu masih romantis, masih saling menyayangi ya. Jangan ngambek, pundungan deh, ya. Oke? Gue curiga udah mulai bereaksi deh ini kayaknya nih. Ayo Pak Ustadz, Ibu husu ya, mau sembuh kan? Mau, idah yuk doa Pak Ustadz langsung. Aminin doa saya ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah menjalankan ibadah ya. Amin. Ya, aku pegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Suamah, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah. Jika beliau ingin sujud kepadamu, kembali beribadah dengan khusyuk kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Ibu Suamah banyak sekali makhluk-makhluk yang menguasainya, ya Allah. Dari jin-jin yang liar yang masuk ke dalam tubuh Ibu Suamah, ya Allah. Dari kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Suamah, ya Allah. Dari ilmu-ilmu dari orang pintar yang dimasukkan dengan ketidaktahuannya Ibu Suamah. Dan juga dengan ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Suamah, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Suamah banyak sekali ilmu-ilmu dari orang pintar yang dimasukkan dengan sengaja, ya Allah, aku mohon kepadamu jika ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Suamah, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Suamah, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Suamah, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang-orang pintar dari tubuh Ibu Suamah, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Suamah, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Suamah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarkanlah juga ilmu-ilmu dari jin-jin yang liar yang ada di sekitarnya Ibu Suamah, yang masuk ke dalam tubuh Ibu Suamah, menyatu dengan otaknya, menyatu dengan jantungnya, menyatu dengan tubuhnya Ibu Suamah, ya Allah, amin. Tadi katanya romantis terus. Kok akhirnya ketahuan males aja, kenapa? Males aja, titik. Ini yang males jin yang di dalam apa ibunya? Yang di dalam. Jin yang di dalam? Oh. Yang di dalam. Tadi pada saat itu masih sadar memang romantis gitu Pak Ustadz. Tapi habis didoa-doain ini jinnya yang bereaksi nih Pak Ustadz. Iya. Oh. Kepalanya pusing. Kepalanya pusing. Kalau lihat suami sebel juga. Sekarang lihat suami coba, sebel apa enggak? Males. Males. Ini lagi efeknya keluar ya Pak Ustadz. Iya. Tuh takut dia Pak Ustadz. Takut sama suami. Kenapa takut? Bapak galak? Enggak. Kok takut? Bapak mukul? Kok takut? Ingat nggak yang larang minum air dari dukun siapa? Yang larang ibu minum air dari dukun siapa? Bapak. Kok sama bapak takut? Kan bapak baik. Jijik. Astagfirullahaladzim. Ini jin ya Pak Ustadz? Iya. Oh ya Allah Akbar. Iya. Suka gangguin mulu. Loh, gangguin gimana? Tapi bapak setia kan? Nggak ada perempuan lain kan? Kok jijik? Suka gangguin terus dia. Suka gangguin ibu, gangguin itu kan manjain berarti. Ih, lucu ya Pak Ustadz. Jinnya unik ya. Jin tukang ngambek ya Pak Ustadz. Iya. Ini perempuan apa laki? Perempuan apa laki-laki sih Pak Ustadz? Perempuan. Oh, ini nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Kita Proses silamin keluar. aja atau gimana? Proses keluar aja Proses. nggak apa-apa. Salah nanti beberapa menit enakan. Oh. Salah nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Enggak mau. Dari tadi galak sih sama saya. Dari kalau ditonjok saya tadi. Kenapa dipukul? Tadi Bapak ditonjok. Memang ada masih Berarti romantis ada tadi hoax doang ya? Iya, Hoax itu ya. Mas Robi boleh tanya Ibu, saya tahu sini bukan Ibu. Yang ngajak ke sini tadi atas mau Ibu atau ajakan suami? Oh pantes, ini marah ya Pak Benci Ustadz sama ya? saya. Jinnya marah berarti. Nggak mau. Sebenarnya nggak mau. Enggak mau aku. Pengen pulang Dari kabur. jauh-jauh aku mah, tapi aku udah waktu harinya aku nggak mau. Aku nggak mau. Oh baru bereaksi dia. Jinnya anak. Loh. Ini juga. Istighfar. Ya udah, makanya Jin anak. Gak apa biar. Jin anak. istighfar. Nggak apa. Enggak.
Sebentar, aku mau nanya, Pak Ustadz, Udah bisa. ini bisa ketahuan emang jin anak remaja kah Iya, atau jin anak-anak. remaja? Iya, dia mau remaja jinnya. Jin ada yang gatel juga ya? Kenapa? Iya. Sama yang berusia udah nggak mau, jijik. Udah bosan Sama yang ini. mudaan mau. Istighfar. Yaudah, yaudah. Pak Ustadz, ini dari mana yang jin muda ini masuknya, Pak Ustadz? Jin di dalam ini memang dia sejak kecil sudah masuk. Kemudian kelapisan sama teman-temannya yang lain. Ya Allah. Nah, kelapisan teman-teman ini sebenarnya sudah sebesar ibu ini itu kelapisan terus karena ibu nggak ngerti caranya. Terus saya dibawa ke rumah sakit, ke klinik saya diuap, takutnya ada Paru-paru. bagian pernafasan agak mendingan. Terus saya biasa melakukan aktivitas seperti biasanya. Hari berikutnya saya tarawih sekitar Ramadan ke-7 atau ke-8. Pada saat rakaat ke-8 saya ngalamin hal yang sama seperti itu. Ini lebih parah. Saya langsung dibawa ke rumah sakit daerah Bekasi juga. Saya sempat pingsan. Pada saat sadar saya udah dijelaskan sama Medisnya. medisnya, katanya malah saya katanya stres Dari pikiran. dari pikiran, tidak ada diagnosa sakit medis itu. Saya semakin bingung, saya cerita sama teman saya, salah satu teman saya ada yang menyarankan saya untuk Ruqyah. diruqyah gitu. Dan mendingan sih ada beberapa titik-titik yang tadinya sakit luar biasa, terus kayak hilang sakitnya gitu. Tapi saya pernah malah sampai muntah darahnya itu pada saat proses keluar, pas nyampe di sini tuh pahit banget. Jadi warnanya juga kayak darahnya yang udah lama gitu. Kental hitam, pekat ya. Agak kekuningan gitu. oke. Terus sempat ada ininya juga, ada rambut. Itu muntah darahnya pada saat proses ruqyah berlangsung? Atau Iya. sesudah? Oh, pada saat Iya, berlangsung? pada saat. Berapa pada kali saat. di ruqyahnya? Aduh, udah belasan kali kayaknya deh. Belasan kali. Sekarang semakin buruk atau bagaimana? Udah agak mendingan sih. Sekarang udah agak mendingan. Kalau kata medis dari pikiran lari ke ulu hati gitu-gitu ya? Iya, lebih ke pola pikir saya nggak sehat katanya. Oke. Terakhir ada keluhan apa? Merasa ada teror kah, serangan kah? Atau Saya ingat kejadian 2 tahun yang lalu. Jadi saya kan memang ada MAH sama tipes. Jadi dari situ saya lebih mudah untuk cepat sakit gitu, Kak. Terus ibu saya tuh ceritanya tuh tanpa sepengetahuan saya, itu dia terus nanya-nanya gitu ceritanya gitu. Terus saya disuruh pulang. Terus ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, pulang ya, saya kangen, kata ibu saya gitu. Saya pulang, terus ternyata ada beberapa proses mau penyembuhan alternatif gitu. Saya dibikinin tumpeng, kayak gitu-gitulah, adat-adat kejawen gitu. Terus saya suruh ke tempat kiai. Saya sebenarnya udah ini, Pak Ustadz, udah feeling kok ada proses-proses seperti ini ya gitu. Syar'i nggak ya gitu. Ada pertimbangan ke situ gitu. Cuman saya berpikir udahlah, lillahi ta'ala, apalagi ini atas dasar orang tua gitu. Ya udah, saya datengin ke kiai itu. Terus saya dikasih benda kecil, suruh taruh di dompet. Terus ada jadi jimat ya? nggak paham nih namanya apa. Iya. Terus dikasih air, terus garam, terus sama yang saya ingat banget itu dia niup ubun-ubun saya 3 kali. Itu seingat saya seperti itu, Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah cerita sama Robi kalau lambung itu sakit mah datang dari jin juga ya, Pak Ustadz? Iya. Tuh, percaya nggak? Jadi
Pak Ustadz silakan dijelaskan Pak Ustadz. Iya, jadi selama ini di proses medis itu asam lambung itu tidak ketemu kausa primanya. Itu sudah menjadi kayak pos pertama ilmu keluarga yang di dalam tubuh para anak dan cucunya itu kayaknya itu gitu loh. Jadi pos pertamanya di situ. Kalau ilmu itu nanggung, dia biasanya di perut. Ulu hati itu nanggung istilahnya. Tapi kalau dia ilmunya benar itu maksudnya dari sisi keilmuan jin itu benar, dia langsung nongkrongnya di jantung. Jadi memang ada beberapa yang memang seperti itu. Nah bisa aja Mas Dayat ini di jantung ya ada, di perut ya ada. Punggung juga sering sakit ya situ-situ. Iya, dada sih yang paling Dada. ini banget, sama kaki berat banget kalau jalan. Kalau kaki serangan. Ya, Dan serangan. tadi nggak berhenti betahak dia Pak Ustadz. Iya, Gitu. iya nggak apa-apa. Pak Itu yang Kiki, di ulu hati. ada respon nggak? Ini ternyata ada hubungan antara jin. Pengen nanya nih Pak Iya, Ustadz. silakan. Pak Ustadz, itu apa yang menyebabkan jin masuk ke dalam tubuh manusia? Apa gitu? Nggak semua orang kan jin bisa masuk, misalkan kayak Dayat. Mas Dayat ini kan dimasukin jin, ya kan? Apa semua orang jin bisa masuk ke dalam tubuhnya kayak gini Ustadz? Jin itu masuk biasanya melalui hubungan darah. Hubungan darah itu dari buyut, kakek, ayah, anak, cucu itu bisa masuk dia. Dia terserah mau milih yang mana, itu hubungan darah. Kemudian jin itu masuk melalui perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang tanpa dengan membaca basmalah. Basmalah aja, itu jin pasti masuk. Oke. Kemudian jin bisa masuk melalui lewat tertawa. Itu masuk, tertawa terbahak-bahak itu masuk itu. Jadi memang benar-benar harus diketahui bahwa jin itu masuk di segala arah. Nah, kemudian jin masuk melalui cara berpikir yang selalu suuzon. Masuk itu jin. Jadi apa aja dia masukin. Makanya ada cara-cara Islami yaitu melakukan sesuatu dengan basmalah. Kemudian bicara harus ditata dengan baik. Berpikir yang senantiasa husnudon. Selain itu jin masuk lewat apa? Lewat air putih yang dijampi-jampi ya, tepet. Masuk itu jin. Kalau itu siapapun orangnya. Oke. Iya, karena kalau umpamanya itu dikasih orang berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke air kasih orang. Kenapa harus ke air kasih orang? Kalau kita punya Allah, doa aja pada Allah Ta'ala. Dan saya interaksinya dengan para bintang tamu, saya nggak pernah langsung interaksi dengan bintang tamu. Saya interaksinya langsung pada Allah Ta'ala. Saya berdoa memohon. Karena memang saya nggak punya kekuatan untuk melawan makhluk Allah yang ada di depan saya. Betul. Saya merasa tidak punya kekuatan untuk melawan makhluk yang ada di depan saya. Karena makhluk itu milik Allah Ta'ala, ya saya serahkan aja pada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah nanti mau mengeluarkan atau menunda atau begini, itu hanya Allah Ta'ala. Nah, disitulah jin akan masuk terus-menerus ke orang. Orang semakin banyak orang berbuat salah dosa, semakin jin itu masuk. Seperti itu. Wow. Makanya agama itu mengajari sesuatu yang selalu baik, bicara yang sopan, bicara yang santun, seperti seperti itu. Iya, bahwa kita sendiri kayak mamanya cewek nih, kayak Mbak Kiki. Bagaimana tidak menjadikan laki-laki itu mamanya keluar syahwat? Tutuplah pakai jilbab. Itu sampai di situnya loh, dibegitukan oleh Allah untuk menuntun para wanita itu tidak menjadikan syahwat bagi orang lain. Nah, itu kalau yang seperti yang lain-lain, ya itu bisa masuk. Cuma emang nggak pernah terasa. Masuk aja. Nanti suatu ketika orang yang seperti itu biasanya dimasukin akidah, biasanya nolak. Nah, itu sebenarnya kerjaan dua. Dia dengan jin itu kolaborasi di situ. Nah, inilah yang makanya ada orang kesurupan karena kolaborasi fisik dengan jin yang di dalam tubuhnya, seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya, lupa membaca basmalah sebelum makan dan minum itu bisa membuka peluang jin masuk ke tubuh kita. Bayangkan jika Anda kerap makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali setelah yang satu ini. Yang tadi agak sebenarnya kalau ini kan nggak terlalu sesek, tapi sekarang enakan nggak? Sekarang di dada. Setelah berniat Setelah berniat gimana rasanya sekarang? Mendingan. Kaki yang sebelah kiri Iya. atau kayak berat gitu, benar? Iya, Sekarang gimana? Sekarang. Iya, mendingan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kunci.
Sesuatu yang gaib kita bicarakan dengan syariat Islam yang benar, tanpa doa dulu. Tanpa doa, niat karena Allah Ta'ala, Allah sudah memberikan jawaban. Betul. Mas Dayat, Saya pegang. saya akan doain Mas Dayat, semua ilmu yang ada di jantung, ilmunya orang tua yang memang ini agak kasar, saya akan bantu melepaskan. Kemudian ada kerajaan jin yang ada di punggungnya Mas Dayat sampai ke kepala. Biasanya di situ sakit ya. Nah, di situ sakit, saya akan mencoba berdoa untuk melepaskan. Dan semua pengobatan-pengobatan yang memang tidak manfaat bagi tubuhnya Mas Dayat, saya akan mencoba untuk melepaskan. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Aminkan doa saya Mas Dayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama Mas Dayat ya Allah, yang saat ini ada di hadapanku ya Allah. Aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mas Dayat ya Allah, yang ada di hadapanku ini ya Allah. Beliau memohon kepadamu agar taubatnya beliau engkau terima ya Allah. Ya Allah, jika Mas Dayat sakit yang dialaminya disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mas Dayat ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Mas Dayat ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Mas Dayat ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Mas Dayat pada orang tuanya ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa Mas Dayat pada ayahnya ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Mas Dayat pada ayahnya ya Allah. Di mana hatinya Mas Dayat jengkel, emosi, marah pada ayahnya ya Allah, ampuni kejengkelan, emosi dan amarahnya Mas Dayat kepada ayahnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa besar Mas Dayat pada ayahnya ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Dayat banyak ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Dayat ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mas Dayat ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mas Dayat ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam Mas Dayat banyak ilmu musyrik, aku mohon kepadamu keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Dayat ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Mas Dayat dari orang tua sebelum Mas Dayat ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Dayat ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Dayat ada ilmu-ilmu orang lain yang menyerang Mas Dayat ya Allah, salah satunya adalah ilmu dari ayahnya Mas Dayat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni kemarahan-kemarahan ilmu dari ayahnya Mas Dayat yang menyerang Mas Dayat ya Allah, amin. Ampuni kemarahan-kemarahan ilmu ayahnya Mas Dayat yang menyerang Mas Dayat ya Allah, amin. Ampuni kemarahan-kemarahan ilmu ayahnya Mas Dayat yang menyerang Mas Dayat ya Allah, amin. Nah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu ayahnya Mas Dayat yang menyerang pada Mas Dayat ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu ayahnya Mas Dayat yang menyerang Mas Dayat ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, kembalikan pada tempatnya ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu dari ayahnya Mas Dayat yang menyerang Mas Dayat ya Allah. Keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah dan kembalikan pada tempatnya ya Allah, amin.